Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena kepada pemateri, dalam hal ini Bapak Adnan SPMP, karena telah menyempatkan hadir pada sesi sharing kita kali ini. Sesi sharing kita kali ini akan membahas mengenai isu-isu kontemporer kaitannya dalam dunia pertanian, spesifik pada diversifikasi pertanian. Sebelum memulai, izinkan saya memandu perkenalan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safaat, peserta Latsar CPNS tahun 2022 untuk pemerintah Kabupaten Mamasa, gelombang 5, angkatan 15, kelompok 2. Mengawali sesi diskusi kita pada hari ini yang berkaitan dengan diversifikasi pertanian, di mana dominasi pertanian kita hari ini cenderung pada model pertanian monokultur, yang mana tentunya ini akan menjadi hal yang kurang baik dengan pertanian kita saat ini, khususnya yang ada di Kabupaten Mamasa, dan ini juga mengurangi keberagaman plasmanupa yang ada. Mungkin mengawali itu saya ingin meminta pendapat dari Bapak terkait bagaimana sih pendapatnya Bapak tentang pentingnya diversifikasi pertanian ini, khususnya yang ada di Kabupaten Mamasa. Ya, jadi tentang diversifikasi pangan ini adalah Iya, Pak. hal yang sangat penting, terutama dalam rangka mau menjaga keberlangsungan ketersediaan pangan yang ada di wilayah kita. Ya. Jadi pemerintah Kabupaten Mamasa, khususnya Dinas Pertanian, itu telah melakukan sosialisasi kepada petani melalui penyuluh bahwa kita jangan berpatokan pada pangan beras saja, tetapi pangan non beras juga ini harus diperhatikan dalam rangka untuk menyediakan pangan-pangan alternatif, ya, karena sangat penting. Sampai suatu saat tiba-tiba beras ini tiba-tiba terbatas, ya, tapi ada potensi-potensi pangan non beras lain yang seharusnya kita bisa manfaatkan, seperti yang ada di Mamasa, keladi, ya, talas, kemudian umbi-umbian, misalnya ubi jalar, kemudian kentang juga ada, kemudian jagung, ya, sagu di wilayah Mambi sana itu banyak, ya, sudah bisa diranting, yang sudah bisa diolah sendiri oleh masyarakat. Ya, seperti ini yang harus disampaikan ke petani, khususnya kita penyuluh, bahwa diversifikasi pangan ini sangat penting. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya, saya rasa cukup jelas. Sejalan dengan yang disampaikan tadi Pak terkait berbagai macam komoditi yang disampaikan, kira-kira ini saya mengambil contoh kasus misalnya di wilayah WKPP yang saat ini saya tangani di Desa Lambanan, itu sudah banyak petani yang dalam hal ini meninggalkan pertaniannya, khususnya pada pertanian kopi, itu karena mereka menganggap bahwa usaha tani yang mereka jalankan itu kurang memberikan keuntungan. Kira-kira nih Pak, sebagai tips atau saran masukan kepada saya untuk kembali menggiatkan diversifikasi pertanian yang ada di BKPP saya, itu seperti apa ya Pak? Ini kopi, Iya, kopi Pak. tadi. Oh ya. Iya Pak, terkait kopi Pak. Jadi kopi ini memang salah satu komoditas perkebunan yang sangat menjanjikan, apalagi dia adalah komoditas ekspor, ya. Dan itu menyumbang devisa yang sangat tinggi bagi negara dan kepada daerah. Mamasa dulu ini sangat terkenal dengan kopinya, tetapi karena faktor tidak dipeliharanya lagi kopi itu, sehingga produksinya berkurang. Ya. Kemudian kita sebagai penyuluh harus memberikan informasi kepada petani bahwa pemasaran kopi ini selalu terbuka dan peluangnya sangat baik.
ya. Karena sudah ada beberapa di Mamasa ini yang sudah menjadi pengekspor kopi, ya, pengekspor kopi. Tapi itu masih dimiliki oleh sebenarnya perseorangan. Kemudian wadah koperasi juga mereka sudah bisa mereka bentuk untuk mengumpulkan hasil kopi itu, dan sudah ada di Mamasa yang sudah berhasil. Jadi kopi ini sebenarnya tidak, pemasarannya sangat bagus. Tapi tugas kita sebagai penyuluh adalah untuk menyampaikan ke petani bahwa kita harus tetap membudidayakan kopi sambil ada identifikasi, misalnya petani yang mau membutuhkan bibit. Kemudian secara kelompok proposalnya itu disampaikan ke dinas terkait, dalam hal ini dinas pertanian. Ya Pak, terima kasih atas pemaparannya. Saya rasa sangat jelas, Pak. Mungkin sebagai kesimpulan dalam diskusi kita pada petang hari ini, bahwa penting di Kabupaten Mamasa untuk tetap menjaga diversifikasi pangan dengan pemanfaatan berbagai macam komoditi, diantaranya talas, ubi jalar, jagung, kedelai, kentang, dan tanaman kopi. Untuk tanaman kopi sendiri yang saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani dibudidayakan, peran penyuluh sangat penting untuk memberikan edukasi, terutama dalam memberikan informasi akses pasar, melihat komoditi kopi ini adalah salah satu komoditi ekspor yang sangat diminati di dunia. Nah, mungkin sekian. Terima kasih atas kesediaan Bapak. Semoga dari diskusi kita pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat yang luas bagi saya pribadi dan untuk pembangunan pertanian yang ada di Kabupaten Mamasa. Mungkin sekian, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selamat sore.